Halo guys, ketemu lagi bareng gue di podcast Kamu Nggak Sendiri. Tema episode kali ini adalah pas sepi datang bareng rasa sakit. Gue Alman, umur 25 tahun, freelance desain, kerja gue kebanyakan sendirian di kamar. Episode ini judulnya sederhana, Kamu Nggak Sendiri. Karena gue tahu rasanya pas kesepian datang bareng rasa sakit. Mau itu sakit hati, sakit badan, atau capek mental yang gak kelihatan. Kalau sekarang kamu lagi ngerasain itu, dengerin sampai habis. Gue ngomong ini bukan sebagai ahli, gue ngomong sebagai orang yang juga pernah ada di titik itu. Pas sakit, sepinya jadi 2 kali lipat. Bulan lalu gue sakit demam 3 hari, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin gak enak bukan demamnya, tapi pas malam hari semua sepi, gak ada chat masuk, gak ada suara. Di kepala gue muncul pertanyaan, bodoh tapi nyakitin. Kalau gue kenapa-napa ada yang peduli gak ya? Pas sehat gue bisa sibukin diri, pas sakit semua alihan itu hilang. Yang ketinggalan cuma gue sama pikiran gue sendiri. Dan gue baru ngeh, selama ini gue sering pakai kerjaan buat nutupin rasa sepi. Pas kerjaan hilang, sepi itu ketemu gue langsung. Kenapa sakit bikin kita merasa sendiri? Gue mikir kenapa ini terjadi. Kayaknya ada 3 alasan. Yang pertama, kita gak bisa pura-pura kuat. Pas sehat, gue bisa ketawa, kerja, ngobrol kayak gak ada apa-apa. Pas sakit, semua topeng itu copot. Yang ketinggalan cuma gue sama diri gue sendiri. Yang kedua, orang lain lanjut hidup. Temen gue masih kerja, masih nongkrong, masih upload story. Itu wajar, tapi pas lo lagi sakit, rasanya kayak lo ketinggalan kereta. Yang ketiga, kita gak bisa minta tolong. Sebagai cowok, sebagai freelance, gue kebiasaan ngurus semuanya sendiri. Jadi pas butuh bantuan, gue malah diem. Akhirnya ya sendirian beneran deh. Hal yang bantu gue pas lagi sakit dan sepi. Gue gak bilang gue udah jago ngadepin ini. Tapi ini 3 hal yang bantu gue pelan-pelan. Pertama, berhenti lawan rasa sakitnya. Dulu gue marah, kenapa sih gue sakit pas lagi banyak kerjaan? Ternyata makin dilawan, makin capek. Sekarang gue bilang, oke, gue lagi sakit, gak apa-apa istirahat. Pas diterima, rasanya jadi lebih ringan. Yang kedua, kirim 1 pesan jujur. Gue gak suka curhat panjang, tapi gue kirim ke 1 temen. Gue lagi sakit, sepi banget. Gak semua balas, tapi yang balas 1 aja itu cukup buat ngingetin gue gak sendirian. Ngurus 1 hal kecil buat diri sendiri. Ini bagian ketiga. Pas sakit gue gak bisa ngapa-ngapain besar, jadi gue fokus ke hal kecil. Ganti baju, minum air hangat, beresin bantal. Kayak ngasih tahu ke diri sendiri, gue masih ngurusin lo. Sakit itu ngajarin gue tentang diri sendiri. Kedengeran klise, tapi bener. Pas sakit dan sepi gue ketemu versi diri gue yang biasanya gue hindarin. Versi yang capek, yang takut, yang butuh diem. Dan ternyata versi itu gak nyebelin kayak yang gue kira. Gue belajar kalau diri gue gak cuma berharga waktu produktif, gue juga masih berharga pas gue jadi lemah. Sakit itu maksa gue berhenti. Dan di berhentinya itu gue denger diri gue lagi ngomong, Alman, lo capek, istirahat dulu. Jadi kalau sekarang kamu lagi sakit, lagi sepi, lagi ngerasa sendiri, gue mau bilang 1 hal. Kamu gak sendiri. Banyak orang di luar sana lagi ngerasain hal yang sama persis kayak kamu. Kesepian itu gak bikin kamu lemah, sakit itu gak bikin kamu gagal. Keduanya cuma lagi ngingetin kamu buat berhenti sebentar, buat ngurus diri sendiri, buat inget kalau kamu manusia bukan mesin. Gua Alman, dan malam ini gue duduk bareng sama kamu dalam rasa itu. Kita gak sendirian. Episode 4 nanti gue mau bahas gimana cara minta tolong tanpa ngerasa ngerepotin orang.
Kalau episode ini ngena, kirim ke orang yang lagi sakit atau lagi sepi. Jaga diri ya buat kamu. Sampai ketemu. Dan jangan lupa, kalau podcast ini menurut kamu berguna, maka share ke satu temenmu yang juga butuh dengerin ini. Kita nggak bisa ngubah satu orang, tapi kita bisa buat satu orang nggak merasa sendiri. Gua Alman, umur 25 tahun, freelance design. Thank you.